paling berbahaya bangsaku sebab ia meracuni pikiran dan jiwamu. Dia menyatakan bahwa Yesus dari Nazaret yang dihukum mati atas kebohongan yang sama akan menghancurkan rumah ibadah dan mengubah aturan yang diturunkan Musa kepada kita. Dia harus ditakuti, bukan disegani. Tuhan tidak tinggal di rumah ibadah yang dibuat oleh manusia. Surga adalah mahkotaku, kata Tuhan melalui nabinya, dan bumi adalah alas kakiku. Cukup! Sebut satu nama nabi yang tidak dianiaya leluhurmu. Mereka bahkan membunuh mereka yang memprediksi kedatangan Mesiahmu yang telah kau hianati dan dibunuh, Yesus dari Nazaret. Charismatic Stephen, he healed and preached to throngs. He baffled them with miracles and moved them with his songs. His heart was clear, he had no fear, but his words enraged the priests. They railed against his teachings, and he died for his beliefs. Penghujat! Penipu! Inspired benediction, the apostles were the teachers of them all. The apostles were the teachers of them all. Ayo, siksa dia. Ya, siksa dia. Siksa dia, habisi saja dia. Dia tidak perlu hidup. Lempari dia dengan batu. Ini, rasakan. Rasakan! Ya, siksa dia. Cepat, bunuh dia. Habisi dia. Lempari dengan batu. Ini. Terima ini. Rasakan. Habislah kau. Ini. Terima ini. Aku bisa melihat kemuliaan Tuhan. Aku lihat surga terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan. Tuhan, Yesus sudah berdosa kepada mereka. Terimalah rohku. Masukkanlah aku dalam surgamu. Their miracles they did in Christ. They healed the sick and lame. They faced the storms and trials of faith and taught in Jesus' name. Their faith and their conviction inspired benediction. The apostles were the teachers of them all. The apostles were the teachers of them all. Hei, Saulus. Terima kasih kau telah mengawasi perampok kami. Aku akan menyingkirkan Yerusalem dan penghujat seperti Stefanus. Aku akan menangkap setiap pengikut Yesus di seluruh Yudea. Tidak. Jangan. Ayo. Para pengikut Yesus tidak bisa berkabung secara terbuka bagi teman mereka Stefanus. Saulus dan pemuka agama sedang melacak mereka di seluruh kota. Di sini tidak aman, Simon Petrus. Saul mencari kita semua. Kita harus segera pergi. Setuju. Teman-teman, kini Yerusalem terlalu berbahaya bagi kita. Kata-kata kita didengarkan orang yang tak peduli. Maka kita harus menyebarkan kabar gembira kepada mereka yang mau mendengarkan. Menghindari pengejar Saulus, para pengikut Yesus berpencar. Simon Petrus, Yohanes, dan Filipus pergi ke Samaria. Lalu Simon Petrus dan Yohanes kembali ke Yerusalem berkhotbah di pemukiman Samaria sepanjang perjalanan mereka. Filipus pergi ke Gaza seperti yang diperintahkan malaikat padanya.
Tapi kemanapun mereka pergi, pengikut Yesus menyebarkan kabar baik pada ribuan orang yang menjadi pengikutnya. Surat ini menjelaskan padamu, Saulus dari Tarsus, sebagai wakil dari kaum Yahudi untuk menghukum pengikut Yesus di seluruh kekaisaran Roma yang ada. Aku telah meminta pemimpin agama di Damsyik dan seluruh Yudea untuk membantumu menangkap penjahat-penjahat itu. Ini perintahnya. Aku akan pergi ke Damsyik dan membawa penjahat ini masuk ke penjara. Saulus, apa kau binasakan aku? Siapa kau? Aku Yesus, yang pengikutnya kau buru siang dan malam. Berdiri, Tuhanku. pergilah ke Damsyik dan tunggu di sana untuk berita selanjutnya. Saulus, apa yang terjadi? Katakan. Aku buta. Sebelumnya aku buta. Kini aku baru bisa melihat kebenaran. Namaku Ananias, aku datang untuk bertemu Saulus dari Tarsus. Dia belum bicara sejak 3 hari. Dia tidak mau makan, bahkan dia tidak mau minum. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Aku tahu. Saulus dari Tarsus, aku tahu kau datang ke Damsyik untuk menangkap para pengikut. Aku Ananias. Tuhan datang padaku melalui penampakan dan mengatakan untuk datang padamu. Kau buta, namun Tuhan telah mengembalikan penglihatanmu. Aku bisa melihat. Tuhan mengampunimu, Saulus. Kumohon, panggil aku dengan nama Romawiku, Paulus. Sementara itu, jumlah pengikut bertambah seiring pengikut Yesus menyebarkan pesannya. Saat Simon Petrus berkelana, dia mengunjungi sebuah desa bernama Lida. Tapi Simon Petrus, Aeneas belum pernah bangun dari tempat tidurnya selama 8 tahun. Dengan kuasa Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Aeneas dari Lida, Yesus Kristus telah menyembuhkanmu. Bangun dan berjalanlah. Puji Tuhan. Bagaimana caranya aku berterima kasih padamu, Simon Petrus? Berterima kasihlah pada Yesus, bukan padaku. Simon Petrus berkelana dan berkhotbah sepanjang hidupnya, menyebarkan kabar baik pada semua yang mendengarkan.
kepala imam murka ketika tahu Paulus menjadi pengikut Yesus. Mereka mengirim pasukan bersenjata ke Damaskus untuk menemukan dan membunuhnya. Anas dan kepala imam telah mendengarkan kau berkhotbah di sini mengenai Yesus. Bahkan saat bicara di sini, ada pasukan bersenjata berkeliling kota mencari dirimu. Tidak apa-apa, biarkan dia masuk. Mereka menutup gerbang kota sehingga kau tak bisa keluar. Aku punya ide. Aku tahu bagaimana Paulus bisa lolos. Khawatir akan keselamatannya, teman Paulus menolongnya lolos dari kota berpenjaga dengan memasukkannya dalam keranjang dan diturunkan di sisi luar tembok kota. Setelah meninggalkan Damaskus, Paulus kembali ke Yerusalem lalu menuju rumahnya di Tarsus. Di sana dia bertemu dengan Barnabas dan bersama-sama mereka menjalankan perjalanan misi pertama Paulus. Mereka berlayar menyeberangi Laut Mediterania menuju Tesalonika, menuju ke kota Listra. Sucilah Dewa-Dewi Olimpus. Tidak seorang pun di Listra pernah mendengar Yesus. Ketika Paulus dan Barnabas menyembuhkan seorang pincang, rakyat menganggap mereka dewa yang menyamar. Sucilah Dewa-Dewi Olimpus. Sucilah Dewa-Dewi Olimpus. Sucilah Dewa-Dewi Olimpus. Kau menyembuhkan si lumpuh. Kau pasti dewa kami, Hermes dan Zeus. Tunjukkanlah rupa kalian yang sebenarnya. Bukan, kami bukan dewa. Kami datang untuk membawakan kabar gembira untuk kalian semua. Sehingga kalian meninggalkan dewa kalian dan hanya memuja satu Tuhan saja. Pada perjalanan kedua, Paulus pergi ke Filipi dengan temannya Silas. Di sana, roh jahat membuat seorang budak wanita bisa membaca masa depan. Ketika Paulus mengusir roh jahat dari tubuhnya, tuannya mengajukan Paulus dan Silas ke penjara. Ingat, kalau sampai mereka lolos, maka kau akan menanggung akibatnya. Malam itu, ketika Paulus dan Silas di penjara, gempa bumi besar mengguncang seluruh Filipi. Lihat Paulus, kuncinya terbuka. Dan pintunya terbuka. Mereka telah lolos. Aku tak sanggup menanggung hal memalukan ini. Lebih baik aku mati dengan tanganku sendiri. Itu tidak perlu. Kami masih berada di sini. Sungguh kalian orang yang hebat. Kumohon Tuhan, apa yang harus kulakukan agar selamat? Percaya pada Tuhan, itu saja. Kau akan diselamatkan. Maka Paulus dan Silas meninggalkan Filipi. Silas tinggal di Berea, tapi Paulus terus menuju Athena.